Setelah 9 tahun berlalu, akhirnya Pixar ngeluarin Inside Out kedua dengan petualang baru antara Riley dan emosi-emosinya. Bersama aku Delin, langsung pro review. Those guys are jerks. Wow, those guys are jerks. Dari nonton trailernya aja aku udah seneng banget dan gak sabar buat nonton. Dan tentunya langsung bikin reviewnya. Sebelum itu, klik dulu tombol like, subscribe, dan komen ya. Beberapa tahun ke belakang, emang studio Pixar mengalami penurunan kualitas dari segi ceritanya yang kurang memuaskan dan kurang menyentuh hati penonton. Makanya publik ngerasa ragu dengan karya-karya animasi dari Pixar selanjutnya. Untungnya, kemunculan film Inside Out kedua ini berhasil membuat penonton menghilangkan keraguan mereka tentang film Pixar. Banyak orang menantikan Inside Out kedua ini, termasuk aku sendiri. Meskipun ceritanya sederhana, film ini menurut aku relate banget sama kehidupan pribadi aku. Menurut aku, visual dan audionya udah melebihi ekspektasi banget. Karena Pixar emang udah terkenal banget sama detail-detail grafik dan gambarnya. Aku selalu terkagum-kagum dengan detail sekecil apapun dari film ini maupun karya Pixar yang lain. Dalam film pertamanya, Riley kan tumbuh dengan berbagai emosi yang diwujudkan dalam bentuk karakter. Ada joy, sadness, fear, disgust, dan anger. Nah, dalam film kedua ini, kelima emosi Riley dihadapi tantangan dengan kemunculan 4 karakter baru. Ada anxiety, envy, ennui, dan embarrassment yang menjadi perwakilan Riley ketika ia menjadi remaja dan mengalami puberty. Nah, kemunculan emosi baru ini ngebuat Riley jadi sensitif dalam ngerespons hal-hal baru yang terjadi di hidupnya. Sebagai orang yang udah pernah ngalamin puberty di masa remaja, ya sampai sekarang masih sih. Aku sangat terkesan sama penyampaian cerita yang unik, santai, dan relate sama kehidupan remaja di luar sana. Dalam filmnya, penonton diperlihatkan kepada masalah pertemanan dalam kehidupan kita, yang mungkin kita sendiri nganggap pertemanan itu penting gak penting lah. Dimulai dari Riley dan kedua temennya yang berangkat menuju camp pelatihan. Dalam mobil, Riley mengetahui sebuah fakta bahwa kedua temannya ini memilih sekolah yang berbeda dari Riley, dan Riley jadi harus mencari teman baru lagi. Kalau jadi Riley, aku juga bakal kecewa sih atas tindakan kedua teman Riley yang baru bilang keputusan mereka ke Riley. Masalah yang ditampilkan Kel Shayman dan Mike LaValve selaku perancang cerita bisa dibilang cukup sederhana, tapi pernah dialami sama setiap orang, seperti emosi yang timbul saat tahu teman terdekat kita akan pergi. Hal ini ngebuat Riley jadi gelisah antara bergabung sama tim yang populer atau menghabiskan waktu bersama temennya yang akan pindah. Kalau di masa remaja pasti ada aja masalahnya. Sebagai sutradara, Kel Shayman menurutku berhasil mengeksekusi dengan baik. Permasalahan dalam plot menjadi situasi yang menegangkan, sekaligus seru ditambah ada komedi-komedi tipis yang dimunculkan dalam film ini. Terutama saat Joy dan kawan-kawan berusaha mengembalikan jati diri Riley yang diambil alih oleh anxiety, envy, ennui, dan embarrassment. Hal yang aku suka dari film ini tuh ngasih pesan ke kita kalau manusia itu gak ada yang sempurna dan pasti berbuat kesalahan. Tapi setiap manusia tetap berharga dengan segala penampilan dan kepribadian yang dimilikinya. Wow, sangat menyentuh bukan? Supporting karakternya juga dapat spotlight tersendiri yang membantu ngebuat karakter utamanya. Seperti emosi baru lainnya, yaitu nostalgia. Nostalgia yang muncul beberapa kali itu, menurut aku jadi hal yang menarik yang gak cuma aku ingat, tapi aku nantikan di film Inside Out selanjutnya. Rate dari aku untuk film ini 8,5 dari 10. Menurut aku, film pertamanya lebih seru daripada film kedua ini. Karena dari segi cerita, film Inside Out pertama itu udah bagus banget deh. Semua karakter yang ada di film ini dapat bagiannya masing-masing. Nah, kurangnya dari film ini tuh hanya berpusat pada anxiety aja. Aku harap 3 emosi lainnya seperti envy, ennui, dan embarrassment punya peran yang signifikan dari karakter Riley, supaya nggak mudah terlupakan karena dominasinya si anxiety ini. Karena jujur saat nonton film ini tuh aku cuma inget anxiety aja, tapi nama karakter lain tuh aku nggak inget. Mereka juga seharusnya punya banyak celah untuk ikut campur dalam mengendalikan emosi Riley. Tapi emang kebanyakan anak remaja zaman sekarang cenderung memiliki rasa anxiety karena pergaulan sosial yang lebih kompetitif di zaman ini, terutama dalam bersosial media. Inside Out kedua ini juga menjadi awal yang menjanjikan untuk kelanjutan kisah Riley dengan beragam emosi baru yang akan tumbuh seiring pertumbuhannya. Gak cuma jadi tontonan anak-anak, film ini juga relate dengan remaja atau bahkan orang dewasa. Segitu dulu aja review dari aku. Kalau ada yang kurang boleh banget kamu tambahin di komen. Aku Delin, see you guys in the next video. Bye bye.